alaiha yang masuk kepadanya kalimat. Lafzan au takdiran, baik berubah secara lafaz ataupun berubah secara takdir. Jadi sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu isim, fi'il dan huruf, begitu juga pembahagian fi'il amar, fi'il madi dan fi'il mudhari. Maka hari ini kita masuk pada bab baru yaitu bab i'rab dan bina. Jadi i'rab dan bina itu merupakan suatu istilah dalam bahasa Arab, dalam nahwu yang berkaitan dengan akhir kalimat pada isim dan fi'il. Serta huruf juga, tapi huruf itu terkhusus pada bina nanti ya. Nah, pertama sekali musannif memulai dengan penjelasan tentang apa itu yang dimaksud dengan i'rab. Jadi i'rab itu ialah perubahan akhir kalimat karena berbeda-beda amil yang mendahulunya. Amil yang mendahulunya nanti perubahan tersebut ada kala perubahan secara lafaz, ada kala perubahan secara takdir. Lafaz itu perubahan secara lafaz, perubahan yang bisa disebutkan, bisa diucapkan, perubahan dari segi akhir kalimat yang bisa diucapkan, sedangkan bina itu sedangkan takdir itu perubahan akhir kalimatnya tidak disebutkan, tidak bisa disebutkan, tetapi hanya diniatkan saja adanya terjadi perubahan. Seperti ini pengertian i'rabnya. Kalau bahasa Indonesia ialah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat secara lafaz. Nah, baik ada dua dan tidak ya. Ada perubahan itu perubahan secara lafaz, artinya perubahan yang bisa kita ucapkan dan nampak perubahannya pada akhir kalimat. Yang kedua itu perubahan secara takdir ataupun perubahan akhir kalimat secara perkiraan. Jadi perubahannya itu nggak bisa diucapkan, tetapi perubahannya itu diperkirakan saja, diniatkan saja. Terjadi perubahan. Nanti ada juga penyebabnya. Kenapa penyebabnya tidak bisa dizahirkan? Kenapa tidak bisa di perubahannya tidak bisa dilafadzkan, tidak bisa diucapkan? Nah, itu dari segi perubahan ada dua. Ada terjadi secara takdir, ada secara lafaz. Nah, kenapa dia berubah-ubah? Alasannya karena kan dikatakan ada perbedaan amil yang masuk kepadanya. Terjadi pada akhir kalimat. Nah, di akhir kalimat ini perubahan pada akhir kalimat hanya terjadi pada dua ya. Kalau di i'rab itu hanya ada dua. Kalau enggak isim, dia itu fi'il mudhari. Jadi hanya ada pada isim dan fi'il mudhari. Kalau fi'il madi dan fi'il amar itu tidak terjadi i'rab. Yang terjadi di situ adalah bina. Jadi akhir kalimatnya itu sama terus kalau di fi'il madi dan fi'il amar. Sedangkan yang terjadi i'rab perubahan akhir kalimat itu hanya terjadi pada isim dan terjadi pada fi'il mudhari, fi'il yang mudhari saja. Adapun huruf itu tidak ada terjadi i'rabnya. Semua huruf itu dibina. Penjelasannya berarti i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat, baik perubahan secara ucapan, secara lafaz ataupun secara perkiraan. Nah, penyebabnya karena amil-amil yang mendahulunya itu berbeda-beda, tergantung daripada kehendak amilnya. Jadi seperti contoh i'rab di sini lafaz, perubahan secara lafaz. Nah, di sini pertama kita sebutkan ja'a Zaidun. Pertama dengan baris depan, ja'a Zaidun. Kemudian lafaz Zaidun ini berubah lagi, ra'aitu Zaidan dengan baris atas. Nah, yang ketiga marartu bi Zaidin dengan kasroh. Maka lafaz Zaid di sini itu namanya kalimat mu'rab. Kalimat yang berubah itu namanya mu'rab. Nah, untuk nama kalimatnya mu'rab. Perubahan daripada baris depan, kemudian baris atas, kemudian baris bawah, itu nama perubahannya. Kalau nama perubahannya i'rab. Sedangkan kalimatnya, yaitu lafaz Zaid di sini namanya kalimat mu'rab. Sedangkan yang membuat dia berubah, yaitu di sini lafaz ja'a, kemudian lafaz ra'aitu dan lafaz marartu itu namanya amil. Ini namanya amil. Nah, jadi kalau kita cocokkan dengan ta'rif tadi, kita cocokkan dengan definisinya. Berarti definisinya kan tadi i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Nah, akhir kalimat daripada Zaid kan adalah dalnya. Kalimat dalnya berubah. Berubah dari segi pertama dia itu baris depan, kemudian baris atas dan baris
bawah. Nah, perubahan itu ada kala secara lafaz. Berarti sini bisa diucapkan. Kayak contoh Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kan bisa kita ucapkan perubahannya. Pertama dengan dal itu dengan dumah, kemudian dal dengan fathah dan dal dengan kasroh. Nah, itu perubahan secara pengucapan. Nah, kenapa dia berubah? Dikarenakan perbedaan amil-amil yang mendahulunya. Pertama, ketika dia baris dumah, Zaidun, nah, itu amil yang mendahulunya adalah lafaz fi'il madi. Fi'il madi tugasnya ialah merofakkan isim. Artinya dia membaris dumahkan isim. Nah, karena sebelumnya itu ada fi'il madi, maka dia itu dibaca Zaidun dengan dumah, ja'a Zaidun. Nah, nama sesuatu yang merubah akhir kalimat itu namanya disebut dengan amil. Sedangkan yang kedua, kenapa kita baca Zaidan? Ra'aitu Zaidan. Karena di lafaz ini ada fi'il. Nah, ini ada fa'il. Fa'ilnya sudah ada, maka yang belum ada di lafaz ini adalah maf'ulnya. Maka di lafaz Zaidan ini, maf'ulnya itu hukumnya mansub. Maf'ul itu fi'il adalah kata kerja. Fa'il pelakunya. Sedangkan maf'ul adalah objek yang terjadi pekerjaannya. Ra'aitu itu melihat. Yang melihat siapa? Aku. Yaitu berarti aku di sini adalah fa'ilnya. Subjeknya, orang yang melakukan pekerjaan itu. Nah, Zaidan itu disebut dengan maf'ul. Maf'ul itu adalah objek ataupun korban daripada pekerjaan itu. Pekerjaan melihat itu jatuh kepada si Zaid, maka Zaid ini disebut dengan maf'ul. Hukum maf'ul itu mansub. Maksud daripada mansub, barisnya itu baris depan, baris fathah, baris atas. Maka lafaz si Zaidan ini berubah daripada sebelumnya itu dia dengan dumah, ja'a Zaidun, berubah jadi ra'aitu Zaidan dengan fathahnya. Nah, tadi kenapa terjadi perubahannya? Karena ada amil yang mendahulunya. Inilah amilnya itu di lafaz ra'aitu. Nah, karena berbeda-beda amil, di sini kan pertama amilnya ja'a, kedua ra'aitu, yang ketiga marartu. Nah, karena berbeda-beda amil, berbeda-beda pula posisi ataupun keadaan kalimat yang ada di setelahnya. Pertama dia dengan dumah, dengan fathah dan dengan kasroh. Nah, kasroh di sini penyebabnya ialah lafaz ba'nya. Sebelumnya itu sudah lewat kan di tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu salah satunya adalah huruf khafat ataupun huruf jar. Nah, salah satu daripada huruf jar ialah ba. Nah, ba itu tugasnya membaris bawahkan isim yang ada di depannya. Maka kalimat Zaidin di sini dibaca dengan kasroh karena bertemu dengan ba harf jar. Nah, kan, nama ba ini amil karena dia menyebabkan sesuatu di depannya itu berubah. Berarti sekali lagi, nama sesuatu yang menyebabkan perubahan amil. Nama kalimat yang berubah itu ma'mul ataupun mu'rab. Kalau dia terjadi perubahan namanya mu'rab. Perubahan akhir katanya disebut dengan i'rab. Perubahan akhir katanya disebut dengan i'rab. Nah, i'rab di sini ini yang pertama, pemahaman pertama yaitu perubahan yang bisa diucapkan. Dun dan din, ja'a Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah, itu kan perubahannya bisa diucapkan dari dumah, fathah dan kasroh. Yang kedua, ada perubahan, tapi perubahannya tidak bisa diucapkan. Perubahannya hanya terjadi secara perkiraan saja. Perkiraan, takdir itu perkiraan ya. Contohnya ja'a Musa, ra'aitu Musa. Nah, di sini ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Lihat lafaz Musanya itu kan akhir kalimatnya dia ini, di alif maksurah ini namanya. Nah, ini akhirnya. Akhirnya itu nggak ada perubahan, tetap dia tidak memiliki harokatnya. Seharusnya kalau dia sama dengan di atas, berarti kan ja'a musayu, ra'aitu musaya dan marartu bi musayi. Seharusnya kalau kita perubahannya secara lafaz, maka dia kondisi akhir kalimatnya berubah. Tapi di kalimat ini itu perubahannya tidak secara lafaz, hanya secara perkiraan ataupun secara takdir. Secara perkiraan. Maka ja'a Musa itu seharusnya ada dumah yang diperkirakan di akhir kalimatnya. Nah, dumah ini hanya terjadi secara perkiraan saja, tidak ditampakkan. Kenapa tidak ditampakkan? Karena ini itu akhir kalimat ini disebut dengan alif. Alif maksurah. Alif maksurah ialah alif yang ditulis dengan ya. Ini kan ditulisnya ya, tapi itu sebenarnya alif. Alif itu nggak ada harokatnya. Kalau hamzah ada harokat, kalau yang nggak ada harokat itu alif. Jadi alif itu nggak ada harokat.
Nah, di Musa itu akhir kalimatnya itu alif. Maka kalimat alif tidak bisa menerima harokat. Nah, makanya di kalimat ini itu tidak bisa dia dhammah, fathah ataupun kasroh. Jadi perubahannya itu secara perkiraan saja. Maka ketika kita i'rab nantinya ja'a Musa itu ja'a fi'il madi, Musa fa'il, marfu' wa alamat rafa'nya, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah ataupun dhammah yang diperkirakan di akhir kalimat. Kenapa tidak disebutkan saja ataupun tidak ditampakkan? Karena terjadinya uzur, artinya karena harokat huruf akhirnya itu adalah huruf ya, huruf alif. Dan huruf alif itu tidak bisa menerima harokat, makanya dia tidak memiliki perubahan secara lafadz ataupun tidak bisa diucapkan. Jadi perubahannya hanya terjadi secara perkiraan saja. Berarti kita kira-kirakan di akhir kalimat itu, di alif maksurah itu ada dhammah yang contoh pertama, di ja'a Musa itu akhirnya itu ada dhammah. Kemudian itu Musa di akhirnya itu ada fathah, dan marotu bi Musa kita perkirakan di huruf alif maksurah ada kasroh. Nah, di situ namanya perubahan secara takdir ataupun perubahan secara perkiraan saja. Kenapa tidak bisa ditampakkan saja? Karena adanya uzur. Disebabkan akhir daripada kalimat adalah alif. Alif maksurah. Dan huruf alif itu tidak bisa menerima harokat. Tidak bisa dhammah, tidak bisa fathah, dan tidak bisa kasroh. Begitu juga nanti di huruf tajwid dan sebagainya. Huruf hijaiyah. Alif itu nggak ada kasroh, nggak ada harokatnya. Yang ada harokat itu hamzah. Maka begitu juga di kalimat sini, ketika dia akhir kalimat adalah alif, maka tidak bisa diberikan harokat. Baik harokat dhammah, fathah, ataupun kasroh. Nah, tapi kan terdahulu daripadanya itu amil-amil seperti lafaz fi'il madi dan fi'il madi di sini, serta ada huruf jar di sini. Nah, itu walaupun dia ada amil yang mendahulunya, perubahan yang disebabkan amil itu hanya terjadi secara takdir ataupun perkiraan. Nah, maka diketahui bahwasanya pengertian daripada amil ialah sesuatu yang mewajibkan perubahan pada akhir kalimat setelahnya. Jadi kalimat di sini ja'a, di sini kalimatnya Musa. Di sini kan kalimatnya Zaid. Zaid ini dengan pertama kita baca dengan dhammah. Kemudian yang kedua kita baca dengan fathah. Yang ketiga kita baca dengan kasroh. Nah, itu kalimat yang menyebabkan yang mewajibkan perubahan pada kalimat setelahnya itu disebut dengan amil. Jadi amil adalah sesuatu yang mewajibkan kalimat setelahnya berubah. Nah, kalimat yang berubah itu namanya kalimat mu'rab. Kalimatnya itu di lafadz Zaidun ini, Zaid itu namanya mu'rab ataupun sesuatu yang terjadi perubahan bahasa Indonesianya. Nah, perubahannya, kalau segi perubahannya itu perubahan daripada dhammah, fathah, kasroh dan seterusnya itu disebut dengan i'rab. Jadi i'rab adalah perubahan pada yang terjadi pada akhir kalimat. Berarti hanya kalimat di sini berarti ada dua aja. Kalau kalimat yang berubah ada dua, isim dan fi'il mudhari'. Kemudian perubahannya ada dua, ada kala secara lafadz bisa diucapkan terjadi perubahan, ataupun secara perkiraan saja tidak bisa diucapkan perubahannya, tetapi diperkirakan dan diniatkan ada perubahan di akhir kalimat. Nah, kenapa berubah? Nah, dikarenakan ada amil-amil yang mendahulunya itu berbeda-beda. Kadang amil tersebut dia meminta kepada kalimatnya dhammah, kadang amil itu meminta kalimat setelahnya itu fathah, dan kadang amil itu meminta kalimat setelahnya dengan lafadz kasroh. Itu pengertian daripada i'rab. I'rab hanya khusus pada isim dan fi'il mudhari'. Nah, berarti di sini al-i'rabu, i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena berbeda-beda amil. Di sini perubahannya tadi pengertiannya perubahan secara lafadz ataupun secara takdir. Nah, ini pengertian daripada amil itu. Wal awamilu jam'un awamil. Nah, tadi kan di kalimat kan ada li ikhtilafil awamil. Nah, maksud daripada awamil itu apa? Sini beliau menjelaskan awamil adalah jam'u amil. Awamil itu jamak daripada amil, artinya ma aujaba kaunu akhiril kalimati ala wajhin maksus. Sesuatu kata yang mewajibkan keadaan akhir kalimat setelahnya itu pada
cara yang khusus. Ada kala rofa, nasab, jar dan jazam. Kayak contoh doroba Zaidun Amron. Nah, doroba Zaidun Amron. Nah, di sini pertama Zaidun ini dumah. Nah, Amron fathah. Kenapa demikian? Karena ada lafaz doroba. Ini doroba namanya amil. Karena mewajibkan kalimat setelahnya berubah-ubah. Pertama, doroba itu mewajibkan lafaz Zaid berupa waris dumah. Kenapa? Karena Zaid itu fa'il daripada doroba yang merupakan fi'il. Fa'il itu adalah pelaku. Fa'il itu kalau dalam bahasa Arab dia harus berdumah. Sedangkan amron di sini, kenapa dia fathah? Karena dia menjadi maf'ul. Nah, maf'ul itu dalam bahasa Arab dia harus kalimat yang dibaca dengan baris fathah. Maka disebut doroba di sini adalah amil. Zaidun itu kalimat mu'rab, amron kalimat mu'rab. Tapi dari segi posisi kedudukannya dia itu fa'il dan maf'ul. Nah, perubahannya daripada dumah kemudian fathah, kemudian nanti kasroh, nama perubahannya adalah i'rab. Makanya disebut sini beliau sebutkan fa inna doroba, karena sesungguhnya lafaz doroba mujibun li ittisali Zaidin bi raf'i. Itu mewajibkan lafaz Zaid bersifat dengan rafa. Li annahu fa'iluhu, karena itu merupakan fa'ilnya. Wa amron dan lafaz amr itu wajib dengan nasab. Kenapa? Karena maf'ulnya. Berarti lafaz daripada Zaidun dan Amron berubah-ubah barisnya itu dari dhammah ataupun fathah karena adanya amil yang mendahulunya, dan amil itulah yang mewajibkan dia itu berubah-ubah. Wa aqsamuhu arba'atun. Pembahagian i'rab itu ada 4. Pembahagian i'rab ada 4. Yang pertama itu rafa, yang kedua nasab, ketiga khafat, dan keempat jazam. Falil asma'i min dzalika, maka isim memiliki tanda hanya rafa, nasab, dan khafat. Tidak ada jazam pada isim. Walil af'ali, dan pada fi'il itu hanya ada rafa, nasab, dan jazam. Tidak ada khafat pada fi'il. Ini pembahagian i'rab. Rafa, nasab, khafat, jazam itu pembahagian i'rab. Maksud daripada rafa, nasab, dan seterusnya itu maksudnya adalah ini perumpamaannya gini ya. Rafa itu waw, alif, ataupun nun. Um, Nah, jadi nanti di istilahnya itu ada rofa, nasab, khofat, dan jazam. Rofa itu kalau bahasa mudahnya, rofa itu adalah suatu tanda, suatu keadaan ataupun kondisi pada akhir kalimat bahasa Arab. Nah, suatu keadaan ataupun kedudukan pada akhir kalimat bahasa Arab itu disebut dengan rofa. Rofa ini ada beberapa tandanya. Tanda asalnya itu seharusnya itu setiap rofa adalah domah. Domah itu adalah rofa. Jadi setiap kalimat yang domah itu disebut dengan kalimat yang rofa ataupun marfu. Nah, itu karena kenapa? Karena rofa di situ hanya posisi aja, posisi akhir kalimat, keadaan dan kedudukannya. Nah, nanti jadi ada beberapa tandanya. Ada tandanya domah, yang mana ini merupakan asalnya.
ataupun tanda gantinya. Ada tanda waw nanti, ada tanda alif dan tanda nun yang merupakan ganti daripada dhamma. Intinya kalau disebut rofa berarti posisi, kedudukan, keadaan akhir kalimat pada bahasa Arab yang biasanya ditandai dengan dhamma. Nah, diibaratkan kayak rofa ini seperti mulia atau tinggi. Mulia ketika disebut tinggi itu, tinggi kedudukan seseorang itu hanya sebagai kedudukannya saja. Tanda dia tinggi apa? Biasanya dia punya kuasa. Nah, itu tanda asal disebutkan. Nah, itu tanda asalnya ketika dia punya kuasa berarti dia memiliki kedudukan yang tinggi, pangkatnya tinggi. Nah, tapi bisa saja orang itu tidak memiliki kuasa yang tinggi, tapi dia tidak memiliki kekuasaan, tapi dia berkedudukan ataupun berpangkat tinggi. Karena kenapa? Karena kadang dia memiliki harta ataupun memiliki ilmu yang menjadikan dia itu sebagai orang yang orang yang berpangkat tinggi ataupun kedudukannya tinggi. Tapi asalnya itu kalau orang yang punya kuasa adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, begitu juga di kalimat rofa ataupun nasab nantinya, ataupun khofat ataupun jazam. Rofa itu hanya sekedar sebutan ibarat bagi keadaan dan kondisi akhir kalimat pada bahasa Arab. Nah, biasanya rofa itu ditandai dengan dhammah. Tanda asalnya adalah dhammah. Tapi tidak mesti dhammah ini menjadi tandanya. Kadang bisa jadi tandanya waw, kadang bisa tandanya alif, bisa juga tandanya nun. Nah, jadi diibaratkan rofa itu seperti keadaan ataupun kedudukan suatu kalimat. Nah, kedudukan ini ada beberapa tandanya. Tanda asalnya itu dhammah. Nah, kalau nggak ada dhammah berarti tanda asalnya ada tandanya yang lain adalah waw, alif ataupun nun. Nah, begitu juga dia itu kedudukannya, kedudukan itu tinggi ataupun mulia, itu biasanya ditandai dengan orang yang memiliki kekuasaan karena itu tanda asalnya. Tapi bisa aja orang nggak memiliki kekuasaan dia memiliki kedudukan yang tinggi, kadang melalui hartanya, kadang melalui ilmunya. Makanya berarti rofa itu adalah ibarat daripada suatu kedudukan dalam akhir kalimat yang biasa ditandai dengan dhammah. Nah, jadi di sini dia bilang pembahagian i'rab itu ada rofa, nasab, khofat dan jazam. Rofa, nasab, khofat dan jazam. Nanti dia diuraikan satu-satu ya, diuraikan satu-satu. Rofa itu tandanya apa saja, nasab itu tandanya apa saja, khofat apa saja dan jazam apa saja. Intinya rofa itu kedudukan dalam i'rab. Nah, di isim hanya memiliki rofa. Isim itu hanya memiliki rofa, nasab dan khofat, tidak ada jazam. Berarti isim itu dia cuma bisa baris dhammah, baris fathah ataupun baris kasroh. Jazam itu jazam itu adalah sukun. Jazam itu sukun. Berarti di isim itu dia kalau nggak dhammah, fathah dan kasroh. Nggak ada isim yang kalimatnya sukun. Nggak ada isim yang dalam bentuk sukun itu nggak ada. Jadi Zaidun kan, itu kalau akhir kalimatnya itu dal itu pasti dhammah, fathah ataupun kasroh, nggak ada yang sukun. Sukun di isim itu hanya terjadi ketika di waqaf. Dan waqaf itu namanya sukun aridi, bukan sukun daripada asalnya. Yang perlu disampaikan di sini, isim dia itu rofa, nasab ataupun khofat. Kalau dia nggak dhammah, dia fathah, dia kasroh. Nggak ada sukun di isim. Sedangkan fi'il itu adanya rofa, nasab dan jazam, tidak ada khofat. Berarti fi'il sebaliknya, bukan sebaliknya. Fi'il itu hanya memiliki 3 tanda daripada 4 tadi, yaitu rofa, berarti fi'il itu bisa dibaca dhammah, yadribu, akhir kalimat ba bisa dibaca dhammah, ataupun nasab dibaca dengan fathah, yadriba, lan yadriba, ataupun bisa kita baca dengan sukun, lam yadrib. Lam yadrib. Yang nggak bisa, fi'il itu kita baca dengan kasroh, itu nggak bisa. Akhir kalimat bisa jadi yadribu, itu di ba-nya itu kita baca kasroh, yadribi, nah itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena di fi'il tidak ada khofat ataupun tidak ada kasroh. Kasroh tanda terkhusus pada isim. Sedangkan tanda khusus pada fi'il adalah sukun ataupun jazam. Jadi daripada 4 pembagian tadi, yaitu rofa, nasab, khofat, dan jazam, rofa, nasab, dan khofat ini tanda khusus pada isim. Isim tidak memiliki jazam ataupun isim tidak bisa disukunkan pada akhir kalimatnya. Yang kedua, kalau fi'il, dia hanya memiliki rofa, nasab, dan jazam. Tidak ada khofat. Berarti khofat ini tanda yang khusus pada isim. Sedangkan jazam tanda yang khusus pada fi'il.
kedua-duanya bersatu dalam masalah rafa dan nasab karena dua-duanya bisa. Sedangkan khafat hanya khusus pada isim dan jazam khusus pada fi'il. Nah, jadi fi'il itu nggak ada yang baris kasroh, sedangkan isim tidak ada yang baris sukun tuh nggak ada isim. Karena itu tanda khusus pada fi'il. Nah, selanjutnya bina. Bina itu kebalikan daripada i'rab. Jadi tadi i'rab apa? I'rab perubahan akhir kalimat. Berubah-ubah akhir kalimat dengan sebab berbeda-beda amil yang mendahulunya. Kalau bina berarti kalau i'rab berubah, kalau bina menetap. Akhir kalimatnya menetap. Akhir kalimatnya tetap berupa harokat ataupun sukun. Walaupun di mendahulunya itu amil yang berbeda-beda. Jadi walaupun di belakangnya itu amilnya beda-beda yang masuk, kalimatnya itu tetap dibaca dengan harokat yang sama, tidak berubah-ubah. Itu namanya bina. Kebalikan daripada i'rab. Maka beliau mentakrifkan, mendefinisikan di sini bina adalah luzum akhiril kalimati harokatan, tetapnya akhir kalimat harokatan berupa harokat ataupun sukunan ataupun perubahan akhir kalimat itu hanya sukun saja, tidak harokat, tapi tidak berubah-ubah dia. Pasti tetap dia akhir kalimatnya tetap sukun aja, walaupun nanti berbeda-beda amil-amil yang mendahulunya. Begitu juga misalnya dumah. Nah, ini kalau kalimat yang dibina dengan dumah, maka walaupun amil di belakangnya itu berbeda-beda yang masuk, akhir kalimat tetap dumah. Nah, di sini disebut wa anwahu arba'atun. Pembahagian daripada bina ada 4. Yang pertama itu dumah, yang kedua fathah, ketiga kasroh, dan yang keempat adalah sukun. Pembahagian daripada bina. Di sini contohnya. Nah, seperti haisu. Haisu, ini kan tadi kan ada 4. Pembahagian bina ada 4. Ada dumah, fathah, kasroh, dan sukun. Nah, kalau haisu itu contoh yang dumah. Qoblu contoh yang dumah. Ba'du contoh yang dumah. Nah, ini kalimat ini setiap dari kalimat haisu, qoblu, dan ba'du itu pasti dia itu dumah terus. Walaupun nanti di belakang kalimatnya itu, di belakang haisu itu beda kalimat, di belakang qoblu beda juga, dan di belakangnya ba'du beda juga. Intinya perubahan, dia nggak akan terjadi perubahan. Karena dia disebut dengan kalimat yang mabni. Kalimat yang dibina, kalimat yang akhir kalimatnya tetap, tidak berubah-ubah. Contoh juga lafaz koma ataupun aina. Nah, ini pasti kan ini di akhir kalimat dengan fathah. Berarti akhir kalimatnya di koma itu tetap akan fathah terus, tidak akan berubah-ubah. Walaupun amilnya itu di belakangnya itu beda-beda. Contoh misalnya koma Zaidun. Nah, itu tetap dia lafadznya itu. Nah, ini kalimatnya koma ini tetap fathah. Walaupun nanti kita tambahkan misalnya kita tambah manafi kita tambah dongnya, tapi maka tetap akan dibaca dengan ma koma Zaidun. Tetap baris daripada ma itu adalah fathah, tidak berubah-ubah. Karena kenapa? Karena koma yaitu fi'il madi itu merupakan kalimat yang dibina. Arti dibina, akhir kalimatnya tidak terjadi perubahan walaupun di sebelumnya itu didahului oleh amil-amil yang berbalik daripada i'rab. Kalau i'rab akhir kalimatnya akan berubah-ubah, akan berbeda-beda dengan sebab berbeda-beda amil yang mendahulunya. Kalau amil pendahulunya meminta kepada rafa, maka i'rab itu dibaca dengan dumah. Kalau amil sebelumnya meminta kalimat yang nasab, maka akhir kalimat dibaca dengan fathah. Kalau akhir kalimat meminta amil yang sebelumnya itu meminta kasroh, maka akhir kalimat dibaca dengan kasroh. Nah, itu namanya i'rab. Kalau bina kebalikannya. Bina itu akhir kalimat tidak akan terjadi perubahan walaupun amil yang mendahulunya itu berbeda-beda. Seperti lafaz haisu, qoblu, dan ba'du, yaitu yang akhirnya selalu domah. Begitu juga aina dan koma yang akhirnya itu akan selalu fathah, dan amsi yang akhirnya akan selalu kasroh, serta lafaz man dan kam yang akhirnya itu akan selalu sukun.
Ini bisa min bisa man ya, karena sama aja. Kalau min itu berarti dia itu harfu jar, sedangkan man itu dia isim istifham ataupun isim mausul. Nah, wa yusamma waqfan, dan yang sukun ini dinamakan dengan wakaf. Bisa dinamakan dengan waqaf. Jadi empat pembahagian ini yaitu dhammah, fathah, kasroh dan sukun merupakan sesuatu yang khusus dengan isim mabni, isim yang dibina, sebagaimana i'rab yang terdahulu khusus dengan isim yang di'irabkan, yaitu marfu, rafa, nasab, khafat dan jar. Sampai nah, maka ketika telah diketahui tadi ya, dari ketahui berarti i'rab adalah perubahan akhir kalimat yang kadang perubahan itu secara pengucapan bisa diucapkan ataupun secara perkiraan. Karena kenapa? Karena berbeda-beda amil yang masuk di amil yang mendahulunya. Yang kedua, ada namanya mabni ataupun kalimat yang dibina. Bina itu kebalikan daripada i'rab. Artinya akhir kalimat tidak akan terjadi perubahan. Dia akan tetap dumah, akan tetap fathah, akan tetap kasroh ataupun akan tetap sukun. Maka diketahui ketika perubahan itu disebutkan i'rab, maka isim yang berubah disebut dengan mu'rab. Maka di sini disebut oleh musannif, isim itu ada dua. Yang pertama itu isim mu'rab, yang mana itu merupakan asal pada isim. Maksud daripada asal kebiasaannya. Maksud daripada asal di sini adalah kebiasaannya. Kebiasaan isim itu mu'rab. Artinya, arti daripada mu'rab adalah ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Yaitu kalimat isim yang berubah akhirnya dengan sebab perbedaan, dengan sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Berarti isim ada dua, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Isim mu'rab itu merupakan asal daripada isim. Maksud asal kebiasaannya. Kebiasaan di isim mu'rab. Maksud isim mu'rab adalah isim yang berubah akhir kalimatnya dengan sebab perbedaan amil yang mendahulunya. Nah, tadi ada kala dia berubah secara lafaz yang bisa diucapkan perubahannya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, ra'aitu bi Zaidin, dan dun dan din. Itu kan berubah-ubah tuh. Nah, itu namanya isim mu'rab karena dia bisa terjadi perubahan pada akhir kalimat. Ada kala perubahannya itu secara takdir. Kayak contoh Musa dan Fathah di sini. Ra'aitu Musa, marartu bi Musa, ja'a Musa. Nah, itu kan akhir kalimatnya Musa, Musa, Musa. Tetap alif maksudnya yang pada akhirnya itu tidak berubah. Harokatnya tetap sukun ataupun dumah muqaddarah. Dumah yang diperkirakan saja, tidak bisa dizahirkan, tidak bisa ditampakkan. Kenapa tidak bisa? Karena akhir kalimatnya yaitu di sini alif maksurah itu merupakan kalimat yang tidak bisa menerima harokat. Tidak bisa menerima domah, tidak bisa menerima fathah, tidak bisa menerima kasroh. Maka dia itu diperkirakan saja perubahannya. Nah, itu berarti nama kalimatnya Zaidun itu tadi yang bisa berubah-ubah, nama kalimatnya mu'rab. Perubahan akhir kalimatnya disebut dengan i'rab. Kalimat yang mendahului yang menyebabkan perubahan itu namanya amil. Maka kalimat itu merupakan istilah yang harus diingat dan istilah yang tidak boleh dilupakan dalam bab i'rab, yaitu i'rab, mu'rab, dan amil. Amil adalah kalimat yang mendahului yang menyebabkan perubahan. Yang kedua, mu'rab adalah kalimat yang berubah itu namanya mu'rab, dan perubahan itu dinamakan dengan i'rab. Sebaliknya sebalik daripada i'rab tadi kan bina. Nah, bina tadi kan apa? Bina itu ketika akhir kalimat tetap. Nah, itu namanya aja, nama akhir kalimat tetap namanya bina. Nama isim yang itu apa? Nama isim yang kalimatnya tetap. Nama isimnya adalah kalimat yang mabni, isim mabni. Yaitu furuk. Furuk di sini berarti jarang. Furuk itu maksudnya jarang. Karena asal di maksudnya adalah kebiasaan di isim. Wahwa, dan yang dikatakan dengan bina adalah ma la yataghayyaru, sesuatu yang tidak berubah akhiruhu akhirnya, bisa babil awamil dakhilati alaihi, dengan sebab amil-amil yang memasukinya. Berarti kalimat mabni ialah kalimat yang akhirnya tidak berubah-ubah. Walaupun kalimat-kalimat yang mendahulunya, amil-amil mendahulunya itu berbeda-beda, tapi dia tetap pada
harokat ataupun sukun yang terus-menerus pada akhir kalimat. Kayak contoh tadi, haitsu, qoblu, ba'du. Nah ini dumah terus ya, walaupun berbeda-beda amil yang mendahulunya. Ataupun koma dan aina tadi. Koma ini fi'il madi, pasti di akhir kalimatnya sukun terus, walaupun berbeda-beda amil yang mendahulunya. Begitu pula amsi yang ketika di kasroh kan, ataupun yang dikali sukun yaitu man dan min tadi. Man ataupun min. Dan contohnya lagi fi ataupun lam. Nah itu lam itu pasti dia tetap akhir kalimatnya lam terus dengan sukun mim, ataupun min tadi dengan sukun nunnya. Nah, itu namanya bina. Tidak berubahnya akhir kalimat disebut dengan bina. Nah kalimat yang nggak berubah-ubah itu disebut dengan kalimat yang mabni, yaitu kalimat yang tidak berubah akhir kalimatnya dengan sebab amil-amil yang berbeda-beda. Seperti di sini katanya seperti isim domir, kemudian isim syarat, isim istifham dan isim isyarah serta isim fi'il. Yaitu kalimat-kalimat yang akhirnya itu tidak akan berubah-ubah. Nanti isim domir itu dijelaskan di depannya, isim domir itu bagaimana, isim syarat apa, isim istifham apa, isim isyarah apa, dan isim fi'il itu apa. Serta isim-isim mausul. Faminhu, maka sebahagian daripada kalimat itu, kalimat yang nggak berubah, itu sesuatu yang dibinakan di atas sukun. Artinya akhir kalimatnya akan selalu sukun. Contohnya kam. Kam di sini pasti akhir kalimatnya tetap akan sukun, walaupun berbeda-beda ambil yang mendahulunya. Yang kedua, wa minhu ma yubna alal fathi, dan sebagian daripada kalimat yang mabni lagi adalah yang dibina di atas fathah. Seperti contoh aina, berarti aina ini akan tetap nunnya itu tetap akan fathah, tidak akan berubah-ubah. Wa minhu ma yubna alal kasri, dan sebagiannya lagi adalah kalimat yang dibina di atas kasroh. Kayak contoh amsi, pasti dia akan kasroh terus-menerus. Wa minhu ma yubna alal dhammi, dan sebagiannya lagi adalah sesuatu yang dibina di atas dumah, contohnya haisu. Maka kalimat sa-nya itu akan tetap dumah selama-lamanya walaupun kalimat sebelumnya itu berbeda-beda. Wal aslu fil mabni ay yusakkana. Wal aslu fil mabni ay yubna ala sukun. Maka yang asal artinya yang kebiasaan ya. Kebiasaan pada kalimat yang dibina itu adalah kalimat yang dibina di atas sukun. Maka itu merupakan kalimat yang paling kebiasaan, yang paling banyak di lafaz mabni adalah mabni atas sukun. Nah, selesai dari situ aja tuh. Jadi kesimpulannya i'rab adalah perubahan akhir kalimat, baik berupa perubahan yang bisa diucapkan ataupun perubahan yang secara perkiraan. Nah, kenapa berubah? Karena berbeda-beda amil yang mendahulunya. Nah, itu namanya i'rab. Kalimat yang berubah namanya mu'rab. Dan sesuatu kalimat yang menyebabkan perubahan itu namanya amil. Nah, kebalikan daripada i'rab adalah mabni ataupun bina. Bina itu adalah ketika tetap akhir suatu kalimat apakah halokat ataupun sukun. Nah, itu namanya bina. Nah, kalimatnya yang tidak berubah-ubah itu disebut dengan mabni. Kalimat yang mabni. Pembahagian i'rab itu ada 4, rofa, nasab, khofat, dan jazam. Rofa adalah tanda kedudukan pada suatu kalimat yang biasanya ditandai dengan dumah asalnya, tapi juga bisa ditandai dengan waw, alif ataupun nun. Karena ada tanda penggantinya, ada tanda pengganti. Sedangkan sedangkan bina itu tandanya hanya domah, fathah, kasroh ataupun sukun. Nah, itu tanda domah. Kalau di i'rab tadi kan tandanya rofa, nasab, khofat, dan jazam. Rofa, nasab, dan khofat itu khusus pada isim. Ini ada pada isim yang tidak ada jazam pada isim. Kemudian rofa, nasab, dan jazam itu ada pada fi'il, tidak ada khofat pada fi'il. Jadi dapat diketahui rofa dan nasab merupakan tanda yang ada pada isim dan ada pada fi'il. Sedangkan jazam tanda khusus pada fi'il, dan nasab dan khofat tanda khusus pada isim. Nah, bina itu kalimatnya disebut dengan mabni, dan dia itu ada yang mabni di atas sukun, ada mabni di atas dumah, ada mabni di atas fathah, dan ada mabni
di atas kasroh. Dan yang asalnya artinya kebanyakan di isim yang mabni adalah mabni di atas sukun. Artinya kalimat akhirnya itu sukun dan tidak berubah-ubah dengan sebab terjadinya perbedaan amil-amil yang mendahulunya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Sampai situ. Berarti setelahnya itu pembahasan setelahnya pembahagian fi'il. Fi'il yang dibina dan fi'il yang dimu'rabkan. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada, kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.